Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatihah Azra dari absen 12. Nama saya Muhammad Rina Meru, absen 18. Nama saya Naila Raffa Nabila, absen 27. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 9 ingin mempresentasikan dan ingin memaparkan mengenai Kesultanan Banjar. Oke, kita lanjut ke bagian letak kerajaan dari Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar termasuk dalam Provinsi Kalimantan Selatan di Indonesia. Wilayah Banjar yang luas terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Bermula beribu kota di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke beberapa tempat dan terakhir di Martapura. Oke, masuk ke proses berdirinya kerajaan ataupun kesultanan dari Banjar. Dimulai ketika Raja Negara Daha yaitu Raden Sukrama mewasiatkan tahta kerajaan kepada cucunya yaitu Raden Samudra. Namun anak Raden Sukrama Pangeran Tumenggung merebut tahta hingga memaksa Raden Samudra melarikan diri dan bersembunyi di hilir Sungai Barito. Dalam pelariannya, Raden Samudra membentuk kesepakatan dengan komunitas Melayu. Mereka mau menjadi pelindung dan membantu merebut tahta Raden Samudra asalkan mereka tidak membayar upeti kepada negara Daha. Untuk merebut tahtanya, Raden Samudra meminta bantuan kerajaan Demak. Sultan Demak setuju asalkan Raden Samudra dan pengikutnya memeluk Islam. Setelah sepakat, penyerangan dilakukan dan Raden Samudra berhasil merebut tahtanya kembali pada tahun 1526. Raden Samudra memindahkan rakyat negara Daha ke Kuin, Banjarmasin sebagai pusat pemerintahannya dan mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suryansah. Setelah Sultan Suryansah wafat pada tahun 1545, tahta kerajaan kemudian diambil alih oleh Sultan Rahmatullah yang berkuasa antara pada tahun 1545 sampai 1570. Oke, selanjutnya adalah raja-raja yang memimpin dari kerajaan Banjar tersebut. Yang pertama adalah raja pendiri yaitu Raden Samudra. Raden Samudra pada tahun 1520. Selanjutnya ada raja terbesar yaitu Sultan Mutsain Billah pada tahun 1595 sampai 1638. Selanjutnya itu adalah raja terakhir dari kerajaan Banjar yaitu adalah Sultan Muhammad Seman pada tahun 1862 sampai 1905. Dari Kesultanan Banjar adalah Hikayat Lambu Mangkurat dan Hikayat Banjar. Berdasarkan sumber tersebut, di daerah Banjar telah berdiri kerajaan Hindu, yaitu negara Dipa yang berpusat di Amontai. Kemudian berdiri negara Daha yang berpusat di daerah sekitar negara sekarang. Menurut Hikayat Banjar, negara Dipa adalah kerajaan pertama di Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah peristiwa penting yang terjadi di kerajaan Banjar, yaitu ada Perang Banjar yang terjadi pada tahun 1859 hingga 1905. Adalah perang perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar berlangsung di antara tahun 1859 hingga 1905. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai terjadi sejak Belanda memperoleh monopoli dagang Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekhalutan makin bertambah. Pada tahun 1785, Pangeran Nata yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad. Pangeran Amir satu-satunya pewaris tahta yang selamat berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya Arung Turawe, tetapi gagal. Pangeran Amir, yaitu kakek dari Pangeran Antasari, akhirnya tertangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Ini ada kemunduran atau keruntuhan Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar saat itu sempat terancam diserang oleh Kesultanan Mataram Islam dari Jawa di bawah pimpinan Sultan Agung Hanya Prasukuma 1613 sampai 1645. Pun tulis Hermanus Johannes de Graaf dalam puncak kekuasaan Mataram 1986 setelah dilakukan perjanjian damai tahun 1637, hubungan dua kerajaan Islam yang sempat tegang selama bertahun-tahun kini membaik. Kesultanan Banjar mulai menuai keruntuhan setelah sering terlibat polemik dengan VOC atau Belanda tanggal 11 Juni 1860. Kesultanan Banjar dihapuskan dan digantikan komisi kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Kendati begitu, pemerintahan Kesultanan Banjar baru benar-benar berakhir pada 24 Januari 1905.
Wilayah Kesultanan Banjar yang meliputi banyak daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dibagi menjadi beberapa kerajaan kecil. Lalu yang terakhir ada peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Banjar, antara lain ada 1. Makam Sultan Suryansyah, 2. Makam Sultan Mustaidillah, 3. Makam Sultan Inayatullah, yang keempat ada Makam Sultan Sulaiman Rahmatullah, yang kelima ada Masjid Jami Banjarmasin, yang keenam ada Masjid Kuil, lalu yang terakhir ada Kitab Sabilal Muhtadin. Cukup sekian penjelasan dan penjabaran dari kelompok kami untuk kelompok 9 mengenai Kesultanan Banjar. Nama saya Muhammad Rema Biru. Nama saya Fatia Hazra. Nama saya Nana Nabila. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Sekian. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.